Halo, ini voice over saya, Ari, kameramen video berburu mobil impian. Cukup lama saya berada di tim ini, hingga saya mulai menyadari begitu banyak latar belakang cerita dari para pemesan mobil di berburu mobil impian. Sebagian besar dari mereka membeli mobil adalah untuk diberikan kepada orang-orang tercinta di kehidupannya. Sebagian lagi membeli mobil sebagai manifestasi atas kerja keras yang sudah dilalui, dan berbagai cerita mengharukan serta inspiratif lainnya, yang telah membersamai eksistensi kami untuk membantu mewujudkan impian-impian itu. Tidak selalu sulit dan penuh tantangan, sesekali kami juga berburu mobil dengan situasi yang cukup mudah dan cepat. Seperti perjalanan hari ini, perburuan Grand Vitara 2012 facelift di daerah Sukorejo, Kabupaten Kendal, cukup dekat dari markas PMI. Unit yang akan kami buru ini adalah mobil yang 5 tahun lalu dipesan melalui tim PMI. Cerita selengkapnya, ambil camilan, mari nikmati video ini hingga selesai. Melintasi jalur alternatif Semarang-Sukorejo, saya, Om Brengki, dan Mas Ferry berangkat beberapa jam setelah matahari terbit. Oh iya, jalur ini juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk bepergian ke Kabupaten Temanggung dan tempat wisata Dieng, terutama kalau dari Semarang ya. Sampai di titik lokasi map yang dibagikan, kami sempat kesulitan mencari rumah penjual. Kami udah sampai, tapi jalannya sangat sempit dan yang tahu yang mana? rumahnya belum tahu. Yang mana? Kalau yang WhatsApp sama aku tuh nggak di Indonesia sih. Akurasi Google Map akhirnya bisa sempurna setelah kami tanya ke warga setempat. Oh, ini rumahnya ternyata. Jadi nama panggilan yang kami pakai dengan yang diketahui warga sini tuh beda. Oh, itu cikuan. Tidak panggilan. Ada panggilan. Rio di ini panggilannya Mas Dika. Rio Andika. Nah, itu siapa? Rio Praktikal siapa itu? Ini Om. Ini nih. Sebenarnya kami salah kostum, harusnya bawa kendaraan yang dimensinya lebih kecil, agar manuver di gang perumahan yang sempit bisa lebih leluasa. Beruntung, Mas Ferry sebagai hunter BMI memiliki skill parkir kendaraan di atas rata-rata. Ya lurus. Parkirnya agak susah karena sempit ini gangnya dan masuk ke rumahnya agak mepet. Om Ferry masih usaha. Pemilik Grand Vitara ini sedang berada di Australia. Kali ini orang tuanya yang menyambut kedatangan kami. Ini panas tapi enak ya? Enak lah. Sedikit mengenang cerita kendaraan tersebut, 5 tahun yang lalu dibeli melalui tim BMI. Selama penggunaan kendaraan, ya nyaman-nyaman saja, ucap beliau. Tidak rewel dan seluruh kondisinya masih utuh seperti dulu. Lalu kami izin untuk mengecek langsung mobil yang terparkir di garasi samping rumah. Sekilas tampak sekali kalau kendaraan ini dirawat dengan baik. Bahkan untuk ukuran 5 tahun, kilometer tidak bertambah signifikan. Tak kurang suatu apapun. Ini alur cerita mobilnya ini gimana ini Pak Bren dulu? Dulu dari kita udah lama tapi sini sekitar berapa tahun ya Pak? Tahun Pak ya? 4 tahun dong, 4-5 tahun memang sudah lama teman-teman. Beli ini. Nah ini ada yang pesen, makanya kan langsung diambil aja. Iya. Gitu. Simpelnya gitu sebenarnya.
Kondisi mobilnya sekilas tampak sangat terawat sekali. Masih ya looknya mulus, seger. Kita coba lihat keliling dulu. Wah, ini sih luar biasa ya, dirawat dengan sangat baik. Sampai di sini, biarkan Mas Ferry dan Om Brengki menjalankan tugas sebagai inspektor kendaraan yang profesional. Pengecekan eksterior, mesin, interior, kelistrikan, dan sektor penting lainnya harus dicermati dengan konsentrasi penuh, hingga jadi satu laporan utuh untuk dikirim ke pemesan. Selagi Mas Ferry dan Om Brengki cek kendaraan, saya ceritakan sedikit latar belakang pemesan. Naskah cerita berikut diketik langsung oleh pemesan, jadi begini ceritanya. Sebenarnya memang dilema awalnya untuk ambil mobil ini, antara pengen dapat kenyamanan dibanding kos pemakaian. Tapi akhirnya setelah ditimbang-timbang oleh saya dan istri, sepakat untuk ambil Grand Vitara. Salah satu pertimbangan ambil mobil ini karena pada zamannya paling ganteng menurut kami. Beberapa kali sempat cari sendiri, tapi belum ketemu yang cocok. Pada akhirnya kami putuskan memakai jasa PMI. Awalnya sih agak ragu ya. Tapi kami mengikuti channel Mas Wahid dari awal masih pakai Vios sampai sekarang. Kok rasanya yakin saja dengan timnya, serta bagaimana cara Mas Wahid memperlakukan tim seperti keluarga sendiri. Alhamdulillah, akhirnya dapat Grand Vitara dari Mas Brengki, yang notabene-nya beliau user Grand Vitara juga. Saat kendaraan datang dan kami pakai semingguan, yang awalnya kami takutkan adalah kos harian membengkak, kayaknya nggak terlalu banyak juga. Masih sesuai dengan value yang didapat. Dan yang paling penting, anak kami suka sekali. Karena bisa ke gunung dengan AC menyala, tapi tenaga ditanjakan tetap bikin tenang. Kebetulan, kami suka traveling ke alam. Apa nih? Oh, cup holder. Tersembunyi, tapi bagus sih. Kalau lagi nggak dipakai, bisa ditutup. Jadi lebih ringkas. Lebih luas tempatnya. Joknya bersih banget guys. Ini kayaknya ada handrest. Oh iya, tapi nggak ada cup holdernya, jadi cup holdernya diganti ke situ. Oke sih, malah nggak tumpah. Kalau tumpah di sini kan ke jok ya, kotor nanti. Lampu masih nyala. Ada speakernya juga. Di sana juga ada speaker. Kita lihat interiornya. Untuk eksteriornya udah bagus ya, sangat rawat. Ini lihat interiornya, joknya masih bagus, bersih juga. Terus aura wanginya tuh wangi-wangi yang terawat ya, beda dengan yang mobil dibiarin cuma dipakai aja gitu. Komplit semua nih. 126.000 km. Surat-surat komplit. Alhamdulillah inspeksi kendaraan selesai. Laporan hasil inspeksi terkirim. Pemesan tidak butuh waktu lama untuk memberi lampu hijau. Dan akhirnya deal. Karena sebagian besar dana pemesan sudah ditransfer ke tim BMI, sisanya ditalangi dulu untuk mempercepat transaksi siang itu. Kami pamit dan pulang. Tenang, di akhir video ada ulasan singkat tentang unit Grand Vitara hasil perburuan kami kali ini. Aku udah pernah motoran dari motoran Kisah perburuan ini hanyalah satu di antara ribuan cerita inspiratif lainnya dari para pemesan.
Tentunya sangat beragam dengan alur cerita yang selalu menarik di setiap kesempatannya. Tapi satu hal yang sama, para pemesan memperjuangkan mobil impiannya untuk membahagiakan sosok-sosok terbaik yang telah membersamai di setiap langkah kehidupannya. Saat saya bilang sosok, diri sendiri juga termasuk sosok yang patut kita beri apresiasi. Ia sosok yang kerap kita lupakan. Kalau kalian, kapan terakhir kali mengucapkan terima kasih pada diri sendiri? Selesai Jumatan. Ini di daerah Buja ya Pak Tren? Ini di daerah Buja Pak Arif. Ya. Ini mau cari makan dulu. Kita rencana nih karena pas belum makan siang ya. Iya. Kita coba cari makan, rekomendasinya Pak Ferry, Mas Ferry. Ya. Dia sering kesini. Ada langganan itu sate sapi khas Buja. Jadi bedanya dengan sate sapi yang teman-teman biasa ini, satenya itu mirip Marangi. Jadi aku juga bingung, itu kan kayaknya mungkin orang sana mungkin. mungkin ya. Tinggal di sini jualan. Di sini dan rasanya cukup enak. Kita nanti coba lihat. Semoga sih buka, karena itu uniknya tempat sate ini itu sering tutup, sering habis. Oh iya cepat. Jadi gitu ya. beberapa kali kita ke sana itu habis. Oke. Kita coba lihat ini ya. Masih apa? Set. Ini di daerah Limbangan, arah Limbangan tembus Bandungan. Sate sapi. Antara itu doang sih Pak. Saya biasanya membeli kopi, kan langsung saya kaki, ganti rem depan, terus di amplas apa namanya? Udah selesai makan siang, sekarang di kabinnya Grand Vitara. Betul. Tahun berapa Pak Fred? Ini 2012 facelift. 2012 facelift. Oke. Gimana untuk impresi unit ini Pak Fred? Mobil ini overall tidak ada PR yang berarti. Satu-satunya PR itu cuman kaki depan kata Om Ferry. Tapi saya belum menemukan bunyi. Mungkin tadi Om Ferry sudah pakai lama, sudah lewat beberapa jalan. Oh, jalan yang cor-coran tadi kayaknya. Iya, makanya kerasa. Bagiku sih masih sangat-sangat oke untuk 2012 mobil kayak gini ya. Akselerasi seperti Grand Vitara pada umumnya. Galak ya kayaknya. Enak. Jadi kalau teman-teman anak racing tahu ada namanya gas spontan. Gas spontan itu kalau gas umum biasanya bukanya panjang banget, gas spontan itu dikit aja udah jalan nih. Iya. Itu dikit aja jalan. Dan mobil ini ada mode sportnya teman-teman. Ini AT power nih. Ya, ini kalau dipencet ini. Oh iya. Nah, ini tambah lagi. Nah, ini kayak eco. Makanya kalau tadi Pak Ari bilang Ferry kok kencang banget ya. Iya, emang kayaknya nyobain dan keenakan deh. Enak ya. Mobil ini enak teman-teman untuk daily, untuk luar kota, untuk dalam kota enak banget. Ya all rounder ya ini ya, kayaknya ya. Yes. Berbagai medan. Berbagai medan bisa. Basically kalau di luar negeri ini ada beberapa tipe engine Pak Ari kalau di luar. Apa itu? Jadi ada dieselnya juga, 4x4. Kalau di Indonesia, pasar Asia Indonesia pada khususnya cuman keluar dua tipe engine petrol ya, bensin itu 2.0 sama 2,5. Ini tipe tertinggi CLX itu cc nya 2400 NA bensin. Ada dua jenis transmisi, manual 5 speed dan automatic 4 speed AT konvensional. Nah ini udah kilas mobil ini, tapi starternya tuh belum pencetan, masih kayak puteran gitu, kayak sama kayak mobil X-Trail yang T31, sama kayak
Captiva kalau nggak salah. Kalau secara perawatan Pak Beringin kayaknya udah cukup banyak ya, beberapa kali ya pakai nyobain Vitara. Gimana selama ini? Perawatan mobil ini gampang sih, semua bengkel bisa, engine-nya cenderung lebih sederhana. PR yang kadang agak sulit itu di area pendingin udara AC ya, air conditioner itu. AC. Beberapa kali aku nemuin PR di situ sih, tapi ya ini kayaknya enggak nih. Aman, Dingin sih, tadi dites dingin. ini dingin. Dinginnya juga bawaannya masih utuh banget. Biasanya kan warnanya hilang nih. Ini masih ori semua ya? Ini ori semua mobil ini. Dari setirnya kan ini setirnya udah full itu teman-teman. Cover. Ini memang fabric ini. Kekurangannya ini sih, ini kan kain fabric ini tipis banget. Jadi dia itu gampang robek. Sama yang bagian sini ini ada karet pelapis untuk handle pintu ini sering pada pecah. Tapi mobil ini selalu fun to drive, enak dikendarai. Untuk harian enak teman-teman. Kalau BBM konsumsi sejauh ini gimana? Ini tuh 1:8 sampai 1:10 mobil ini. Karakternya bergantung driver sih untuk konsumsi BBM-nya. Kisaran harga nih untuk saat ini pasarannya gimana Pak Bren? Untuk mobil ini dari dulu tuh harganya sebenarnya turnya nggak banyak ya, naik turnya nggak banyak. Sempat ada momen-momen tertentu itu Grand Vitara agak tinggi harganya waktu itu ya. Jadi sempat ada momen-momen pas zaman-zaman masih booming Alto Style itu sekitar 2-3 tahun lalu harganya tinggi. Kalau sekarang umum ya antara 100 kecil lah, di bawah 130-an Pak, 110 ke atas. Termasuk yang Pak Brengke rekomendasikan nggak mobil ini? Tak rekomendasikan, asalkan mereka biasa pakai mobil 2000 cc ke atas. Oke. Biasanya kalau biasa mau pakai mobil diesel atau pakai mobil 1500 ke bawah itu, kalau pakai mobil 2000 cc ke atas itu kaget, kok boros ya gitu. Padahal kan ada hal yang lain yang kita beli selain untuk jalan. Mobil ini kan di suspensi, di akselerasi, ketepatan waktu, presisi nyetir, durability-nya juga kan beda mobil besar sama kecil teman-teman. Dan fungsi tentunya kalau mobil-mobil seperti ini memang lebih cepat, kalau di kota lebih cepat untuk akselerasi ya, di tol. Kalau untuk medan-medan misalkan kita rumahnya naik turun juga untuk nanjak-nanjak matic nggak begitu PR. Teman-teman misalkan pakai mobil 1500 memang irit, tapi ketika rumahnya tanjakan-tanjakan mungkin ngerasa agak, nanti teman-teman bakal bilang matic kok lemot ya gitu. Oh iya. Gitu. Nah, rasio tenaga sama kondisi lapangannya kurang sesuai ya. Kalau 1000 cc 1500 untuk datar sih lebih dari cukup. Oke, untuk alternatif selain ini, misalnya tetap pengen yang tipe-tipenya kayak gini di harga yang mungkin kurang lebihnya naik turun di 130-an tadi ya. Itu kira-kira apa Pak Bren? Mobil yang 130 tuh sekarang lumayan banyak. Bisa di Captiva bensin, bisa di CR-V, banyak sih. Tapi kalau untuk yang RWD itu emang agak jarang ya. RWD paling ya yang mirip-mirip ini ya Terios Ras itu. Terios Ras ya. Cuman memang karakter drivingnya bakal beda. Iya pasti sih, rasanya kalau jendulan ya beda ya. Beda ya gitu toh. Ini memang mobil dilihat kan pendek toh. Sasisnya kan short. Karena 2 baris dan benar-benar short mobil ini dibandingkan sama CR itu, kayaknya wheelbase-nya itu lebih panjang CR-V. Tapi kan walaupun kelihatan pendek nggak begitu aneh ya, masih enak ya. Iya, masih lumayan ya. Oke, untuk bagian eksterior Pak Ari, mobil ini masih hampir full original. Kalau selama ini nggak ada perubahan ya dari pihak sana, berarti hampir semuanya original. Dulu tuh saya pernah ngecat 1 pintu, tapi saya lupa, tak cek dulu bentar.
Kalau nggak salah pintu ini sih belakang kanan ini kalau nggak salah. Ya itu doang. Selebihnya ke depan sampai belakang original. Secara eksterior dan ini nggak ada PR apa-apa ya. Baret-baret tipis doang sih. Ini kan tipis-tipis banget nggak kelihatan toh. Overall aman semua. Bumper depan sampai pudar warnanya. Kalau mau bisa dicat ulang atau gimana lah biar. Tapi dicoba dipoles dulu, siapa tahu ini cuman jamur nih teman-teman. Jamur kayaknya nih mengendap di sini. Poles bisa. Ini untuk facelift desainnya seperti ini. Headlampnya sudah two-tone, jadi ada warna black di situ. Proji. Dan ini malah yang facelift ini nggak auto. Jadi kalau yang generasi sebelumnya CLX itu ada auto, kalau gelap nyala sendiri kan. Kalau yang generasi ini malah autonya nggak ada. Cuman untuk detailnya lebih gahar. Sama grillnya sudah berubah juga nih. Sama bumper depannya ini agak ada perubahan sedikit, terutama ada warna ini silver di sini. Seperti itu. Kalau untuk desain bodi secara umum dengan generasi sebelumnya hampir sama, cuman paling ada detail-detail sedikit yang berubah kayak pelek, warna interior, warna dashboard. Kalau desain secara umum platformnya sama persis. Oke, belakang ini peleknya ring 18 ya. 18 belakang seperti ini. Ini depannya nggak sih? Ada bannya nggak? Ini ada ban cadangannya full size sama kayak velg yang dipakai itu, cuman di cover pakai ini. Ya, ini ada cara bukanya aku lupa. Ini nih. Tapi gak usah dibuka ya. Oke. Nanti masang lagi nanti. Ya gitulah, ada defogger belakang untuk anti fog, anti kabut. Kemudian ada antena radio di sini. Terus stop lamp di tengah sini. Bukan, ini rusaknya kayaknya tambahan sendiri. Jadi dulu basic doang sih, unit basic kita serahkan. Terus ini kayaknya roof racknya tambahan. Dan ini iya tadi nggak dilepas ya, dikasihin ke kita. Ini lumayan, ini juta lebih nih. Kalau untuk pajak gimana? Pajak mobil ini 3 jutaan, jadi per tahun 3 jutaan. Kalau servis hampir semua bengkel bisa ya mobil ini. Kurang lebih kalau biaya servis ganti oli dan macam-macam di bengkel biasa non resmi itu perkiraan 800 sampai 1.500.000. Kaki ya setiap 6 bulan sekali dicek lah ya perawatan kaki. Semua mobil itu sama. Kalau repair paling 500 juta, 1.500.000, 2 juta gitu. Kalau shock breaker juga pasti ada tambahan. Intinya kalau kaki itu biasanya kalau orang Indonesia bisa direkondisi, bisa di repair. Pilihannya ada macam-macam lah. Ada yang ganti spare part KW, spare part ori gitu. Dikirim kapan ini? Secepatnya. Mobil ini pesanannya pasti lupa namanya. Ke Nganjuk ya. Jadi entah dikirim entah diambil. Kalau terakhir telepon beliau mau ngambil sih. Jadi mungkin akan datang ke sini. Jadi kita serahkan, langsung kita serahkan. Karena nggak urgent untuk salon dan lain-lain, jadi bisa dikerjakan nanti, servis juga bisa dikerjakan nanti. Oke teman-teman, demikian perburuan kita hari ini. Semoga konten ini tetap bermanfaat. Semoga teman-teman selalu diberi kemudahan dalam mencapai mimpinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.